Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iksan Fadli dari kelas 3 CB akan menjelaskan mengenai pengenalan perintah-perintah dasar pada Linux server. Masuk pada perintah yang pertama, yaitu clear. Perintah clear berfungsi untuk membersihkan jendela terminal. Selanjutnya, masuk ke perintah main yang berguna untuk melihat panduan. Contohnya main apt, berisi tentang panduan apt. Berikutnya, perintah help untuk menampilkan hal yang lebih ringkas. Berikutnya, perintah sudo untuk perintah super user. Berikutnya, perintah wc untuk menampilkan baris baru. Untuk keluar bisa menekan Ctrl Z. Berikutnya, perintah pwd untuk mencari path atau direktori yang kita gunakan pada saat ini. Selanjutnya, perintah mkdir berfungsi untuk membuat direktori baru. Berikutnya fungsi rm berfungsi untuk menghapus direktori dengan cara mengetik rm-r dan data akan dihapus. Selanjutnya ada perintah ls berfungsi untuk menampilkan konten pada direktori. ls terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama lsr untuk membuat daftar file yang ada di subdirektori. Yang kedua ada lsa berfungsi untuk menampilkan data yang tersembunyi. Yang terakhir ada lsal berfungsi untuk menampilkan informasi yang lebih detail. Berikutnya ada fungsi cat berfungsi untuk membuat daftar konten atau daftar isi pada standar output. Di sini saya akan membuat file biodata 1 dan 2. Selanjutnya masuk ke perintah cat untuk menggabungkan dua file menjadi file yang baru. Berikut adalah penampakan file yang sudah digabungkan. Fungsi cat yang ketiga adalah untuk mengkonversikan penggunaan file dari huruf besar ke kecil. Berikut adalah tampilan outputnya. Berikutnya adalah perintah cp, berguna untuk menyalin file dari direktori yang saat ini kita gunakan. Di sini kita akan menyalin file yang bernama biodata dan akan dipindahkan ke direktori yang lain. Di sini saya sudah membuat direktori baru bernama folder dan akan saya pindahkan ke dalam folder ini. Fungsi cd di sini adalah untuk mengubah direktori. Kita akan menggunakan fungsi ls-r tadi dan kita lihat file sudah berhasil dipindahkan.
Berikutnya adalah perintah mv, berguna untuk merubah nama file dengan cara memasukkan format nama file lama spasi nama file yang baru. Selanjutnya ada touch command, berfungsi untuk membuat file baru yang kosong melalui baris perintah. Selanjutnya fungsi perintah comment. Comment locate berguna untuk mencari file di sini terdapat error karena perangkat belum diinstal mlocate. Mlocate tidak bisa diinstal karena gangguan akan jaringan. Berikutnya perintah grep, berfungsi untuk menyelesaikan taks harian. Dengan komen ini kita dapat melakukan di semua teks dalam file yang diberikan. Sebagai contoh, saya akan mengetik grep spasi 3cb biodata.txt. Dapat dilihat pada tampilan kata yang di grep yaitu 3cb tertera dengan warna merah. Selanjutnya perintah df, berguna untuk mendapatkan laporan tentang penggunaan disk space system. Ketik df min m untuk melihat satuan data dalam megabyte. Selanjutnya ada perintah du, berfungsi untuk mengecek seberapa banyak space yang digunakan pada suatu file atau directory. Ketik min h untuk melihat penggunaan jumlah disk pada satuan kilobyte atau megabyte. Berikutnya ada perintah head, berguna untuk melihat baris pertama dari sebuah file teks. Di sini kita akan mengambil dua baris pertama dari file biodata.txt. Output yang keluar adalah hanya dua baris pertama dari biodata yang kita buat tadi. Berikutnya adalah perintah tail. Perintah ini merupakan kebalikan dari perintah head, yang berarti akan menampilkan baris terakhir pada suatu teks. Di sini kita akan menampilkan satu baris terakhir dari biodata.txt. Selanjutnya ada perintah diff. Perintah ini adalah perintah dasar untuk membandingkan konten atau isi dua file berdasarkan baris demi baris. Di sini kita akan membandingkan
biodata1.txt dan biodata2.txt. Berikut adalah outputnya. Berikutnya adalah perintah tar, berguna untuk mengarsipkan file ke dalam tardol. Pertama, kita akan membuat file bernama arsip. Lalu jalankan fungsi tar-nya. Selanjutnya kita cek pada file arsip apakah data sudah masuk atau belum. Berikutnya ada perintah chmod, berguna untuk membaca, menulis, dan permission atau hak akses. Di sini kita akan menggunakan perintah chmod untuk merubah hak akses yang lama ke hak akses yang baru. Berikutnya adalah perintah chown. Chown ini memungkinkan kita untuk mengubah atau mentransfer kepemilikan file ke username khusus spesifik. Selanjutnya kita masuk ke perintah ping. Di sini kita akan coba untuk ping ke Google. Ini berfungsi untuk mengetes jaringan ke server. Di sini terdapat error karena ping tidak terkoneksi ke internet. Berikutnya adalah fungsi command widget, berguna untuk mengunduh file dari internet dengan menggunakan command widget. Di sini saya sudah menyiapkan link yang bisa di-download pada internet. Akan tetapi sekali lagi koneksi dari Linux Ubuntu server tidak terkonek ke internet dan menyebabkan terjadinya error. Berikutnya ada perintah uname, berfungsi sebagai perintah dasar untuk mencetak informasi lengkap mengenai Linux, contohnya nama mesin ataupun sistem operasi.
Berikutnya adalah perintah top comment. Berfungsi untuk menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung dan seberapa banyak ruang CPU yang dipakai. Untuk keluar bisa menekan Ctrl Z, kemudian clear. Berikutnya adalah perintah comment history. Comment history berfungsi untuk menampilkan komen-komen yang sudah kita gunakan sebelumnya. Berikutnya adalah comment echo. Berguna untuk memindahkan beberapa data ke suatu file. Berikutnya adalah comment zip. Berfungsi untuk mengkompres file ke dalam arsip. Di sini bisa terjadi not found karena zip belum diinstal. Dan menginstal zip membutuhkan jaringan internet dikarenakan pada Ubuntu server tidak terkonek, jadi kita lewatkan. Berikutnya adalah perintah man, berguna untuk melihat buku panduan. Berikutnya perintah comment sort. Berfungsi untuk mengurutkan hasil dari pembacaan isi file. Jadi outputnya adalah file akan dikeluarkan sesuai dengan abjad. Berikutnya comment user add dan user del. User add berguna untuk menambahkan user baru. Di sini saya akan menambahkan user bernama Iksan7.
Di sini password berhasil diupdate. Berikutnya adalah komen SU, berguna untuk mengganti user. Nah, sudah berubah, yang asalnya user adalah Iksan 5 menjadi Iksan 7. Berikutnya adalah perintah komen wu, berguna untuk menampilkan user. Berikutnya adalah komen PS, berguna untuk menampilkan snapshot. Berikutnya ada komen SSH, untuk menggunakan akses jarak jauh. Sekali lagi, Linux Ubuntu server tidak terkoneksi pada internet, jadi fitur ini tidak bisa digunakan. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Berikutnya adalah fdisk, berguna untuk menampilkan partisi. Berikutnya adalah mount, berguna untuk melampirkan file. Berikutnya adalah perintah DU untuk menampilkan ukuran file. Perintah DF berfungsi untuk menampilkan free space. Berikutnya perintah kuota untuk menampilkan sisa disk space. Berikutnya adalah perintah BG, berguna untuk membuat proses background. Berikutnya perintah FG, berguna untuk
proses foreground, selanjutnya adalah perintah job berguna untuk menampilkan identitas proses. Selanjutnya adalah ipconfig berguna untuk melihat alamat IP. Berikutnya adalah fungsi date untuk melihat tanggal. Berikutnya adalah fungsi nano berguna untuk merubah teks editor. Berikutnya adalah fungsi top berguna untuk proses secara urut. Selanjutnya adalah fungsi kill command berguna untuk menghentikan program layaknya task manager. Berikutnya ada fungsi reboot untuk melakukan atau memulai ulang perangkat. Setelah reboot, kita login kembali.
Dan fungsi yang terakhir adalah power off atau shutdown untuk mematikan perangkat. Demikianlah penjelasan saya mengenai perintah dasar Linux Ubuntu Server. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya. Dan jikalau ada kritik maupun saran bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.